saya Asher Tumbo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, salah satu dosen tetap dari Universitas Kristen Indonesia Paulus yang bertugas atau ditempatkan di Fakultas Hukum yang dipercayakan mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan beberapa mata kuliah lainnya. Mata kuliah Hukum Tata Negara ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS, dan mahasiswa yang program mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah lulus mata kuliah pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, dan pengantar ilmu hukum. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman bagi mahasiswa mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia, tentang konstitusi Indonesia, lembaga-lembaga negara Indonesia, hak asasi manusia, pemilihan umum, konsep kekuasaan negara, pemerintahan daerah, sampai pada tingkat pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan studi kasus mengenai kasus-kasus yang terkait dengan sistem ketatanegaraan, khususnya ketatanegaraan Indonesia. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa penilaian akhir ketika mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama yang kita wajibkan adalah persentase kehadiran, kemudian keaktifan di dalam kelas, kemudian nilai daripada penugasan yang diberikan, kemudian nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Selain mengajar, saya juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang saya lakukan telah diseminarkan hasil-hasil penelitiannya melalui seminar internasional dan juga sudah dipublikasi di Proceeding. Selain itu, penelitian lain yang saya lakukan dipublikasi juga dalam jurnal nasional bereputasi. Dalam mata kuliah Hukum Tata Negara ini, saya akan memberikan video bagaimana saya melakukan kegiatan pengajaran di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Semester yang lalu, dan hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah Hukum Tata Negara. Adik-adik, Hukum Tata Negara ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya, yang ada di Fakultas Hukum. Nah, mata kuliah ini akan memberikan kita gambaran mengenai bagaimana negara, ya, bagaimana mengelola negara, menata negara. Hukum tata negara ini akan memberikan kita gambaran mengenai bagaimana negara dalam keadaan pasif atau dalam keadaan tidak aktif. Dengan kata lain, bahwa kita akan belajar negara dalam kondisi yang tidak berfungsi. Nah, untuk saat ini kita akan belajar mengenai lembaga negara. Lembaga negara ini kita akan belajar mengenai pengertian lembaga negara, kemudian lembaga negara itu ada beberapa. Kalau sebagian besar ada mengatakan bahwa lembaga negara itu dibagi ke dalam 3 tingkatan ya. Yang pertama itu adalah lembaga negara utama atau lembaga negara pertama, kemudian lembaga negara lapis kedua, kemudian yang ketiga lembaga negara bantu atau orang juga sering sebut extra auxiliary state ya. Sebenarnya lembaga negara ini apa sih ya? Nah, menurut pengertian adik-adik, kalau kita bicara soal lembaga negara, apa itu lembaga negara? Dalam bahasa Inggris, lembaga negara itu disebut political institution. Kemudian di dalam bahasa Belanda, ya, dia Staatsorganen. Nah, lembaga negara ini juga biasa disebut atau dikenal dengan nama lembaga negara, badan negara, organ negara. Lembaga negara itu menentukan suatu bentuk negara, ya. Yang tentunya keberadaan lembaga-lembaga negara ini ya itu dibentuk berdasarkan undang-undang dasar suatu negara atau konstitusi suatu negara.
ada lembaga negara kita misalnya yang disebutkan tadi, ada beberapa lembaga negara yang inti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah disebutkan, misalnya yang disebut tadi siapa? Junianto tadi menyebutkan ada DPR, ada Presiden. Itu adalah lembaga negara yang tingkat pertama yang pembentukannya, yang bentuknya sudah disebutkan di dalam konstitusi. Kita mengacu pada trias politika Montesquieu. Ya, kita di Indonesia menganut trias politika yang tidak pada pemisahan kekuasaan, ya. Bukan separation of power. Kita mendistribusikan kekuasaan negara ke dalam 3 bentuk kekuasaan. Lembaga-lembaga negara itu dibagi kekuasaannya, misalnya di bidang eksekutif, di bidang legislatif dan yudikatif. Kita misalnya di Indonesia ada lembaga-lembaga negara yang disebutkan tadi, ada DPR, ada MPR, ada MK dan sebagainya. Ada lembaga negara lapis pertama, yaitu yang kewenangannya pembentukan dan kewenangannya itu dibentuk di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian ada lembaga yang mensupport itulah lembaga negara lapis kedua yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya, ada juga yang ketiga untuk mensupport lebih spesifik, ya, lembaga negara bantu, ya, atau sering disebut lembaga negara lapis ketiga atau state auxiliary state, ya, lembaga negara itu. DPR, MPR, DPD, BPK apa segala macam itu ada di pusat semua, ya. Nah, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Nah, ini adalah lembaga negara yang 3 tadi itu menjalankan 3 kekuasaan negara. Sebelum amandemen, lembaga negara kita itu dibagi, ada namanya lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, ya, pemegang kekuasaan kedaulatan. Ya, sehingga dulu presiden yang dipilih oleh MPR itu disebut sebagai mandataris MPR atau pemegang mandat dari MPR yang merupakan penguasa kedaulatan atau pemegang kedaulatan di negara ini. Ya. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar kita atau konstitusi kita, maka tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara. Yang ada adalah lembaga tinggi negara karena kedudukannya sama, sehingga berubah menjadi proses saling kontrol antara kelembagaan negara ini karena kita hanya pemisahan. Ada namanya check and balance, saling kontrol. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kewenangan DPR untuk memberhentikan presiden. DPR, dalam DPR. Tapi tugas dan fungsi daripada DPR kita kembali ke DPR. Ada yang namanya pemberhentian presiden sebelum habis masa jabatannya. Itu yang dimaksud, yang dilakukan oleh DPR. Kalau dianggap dalam fungsi penguasaan itu presiden dianggap melakukan satu hal yang bertentangan dengan masyarakat, sehingga harus diberhentikan sebelum masa pemerintahan berakhir, atau sering juga orang sebut di-impeach. Ada syarat-syarat. Nah, setelah dibawa itu, nanti itu akan dibawa ke MK untuk ditetapkan bahwa presiden itu melanggar dan diberhentikan. Keputusan itu dikeluarkan oleh MK yang berasal dari sidang MPR yang menyatakan presiden itu diberhentikan atau diimpeach karena melakukan ada beberapa hal yang menyebabkan seorang kepala negara atau presiden itu tidak sebelum masa jabatannya berakhir. Karena kita melakukan makar, yang melakukan tindak pidana yang tentunya menyebabkan itu. Jadi
tidak sembarang kalau demo saja diturunkan seperti di tahun 98, kecuali dia membuka diri seperti Presiden Soeharto di masa reformasi tahun 98 itu, ya, karena krisis dan beberapa hal lain. Seperti itu ya, ada kewenangan dari krisis. Ya, tapi prosesnya tidak, kalau DPR bilang turunkan, tidak, dia harus dinyatakan bersalah oleh DPR. Ya. Saya tanya, silakan. Presiden yang terbaik. Nah, sekarang itu terjadi satu interupsi. Sekarang itu Presiden interupsi DPR, kemudian terus ke kejaksaan atau MA, saling itu yang menggunakan politik, yang memang politik dalam. Nah, ketika terjadi yang menjadi pertanyaan di sini, apakah Presiden ini tidak menyalahkan wewenangnya? Ketika menyalahkan wewenang atau dianggap menyalahkan wewenang, itu diselesaikan di mana? Apakah MK atau MPR? Oke, saya paham pertanyaannya. Kalau misalnya Presiden ada penyalahgunaan kewenangan, nah di sini kita mesti lihat bahwa tadi saya katakan bahwa lembaga negara, tugas daripada lembaga-lembaga negara itu masing-masing diberi kewenangan. Bagian kekuasaan, tetapi di dalam bagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan kita, Presiden itu mempunyai kekuasaan yang dari tetapi dia itu tidak punya kewenangan besar atau yang lain. Kalau dari tiga banyak melakukan suatu kesalahan yang tidak sudah, ya, kemudian diselesaikan dan dinyatakan maka proses yang saya sebut tadi itu akan diselesaikan menjadi konstitusi yang dinyatakan dan presiden akan dinyatakan. Ya, itu jadi demokrasi itu dalam praktek ketatanegaraan kita, presiden itu mempunyai kewenangan. Ya, saya adalah di lembaga yudikatif itu. Ya, kita bisa lihat hanya pembagian, misalnya pemilihan ketua mahkamah, sebenarnya dari mana? Dia dari lembaga itu sendiri, dia dari eksekutif, dan dia dari legislatif. Padahal ini lembaga itu dikatakan bahwa dia mandiri, bebas dari kekuasaan lain. Ya, itu praktek ketatanegaraan kita. Nah, kedua hari ini jadi iman. Kita belum mengenal konstitusional konkret dari warga negara. Dia punya hak dilanggar oleh negara yang paling negara negara. Dari kalau tidak ada pertanyaan, biasanya yang tadi yang dituliskan, kita tidak percaya dengan kemampuan dari menggunakan laptop ya, tetapi masalahnya adalah luar ekstra. Kali-kali bikin tugas tinggal tinggal tambah nama, nomor sambung, print, selesai. Kalau ditulis sekarang silakan dia kita ditulis, dibaca kemudian pasti akan dibuka. Oke, demikian adik-adik untuk kuliah kita hari ini. Ya, untuk tugasnya nanti saya kasih waktu 1 minggu ya. Yang mengenai lembaga-lembaga negara itu. Yang lembaga negara ini saja ya, karena kalau semua lembaga-lembaga negara itu banyak sekali, apalagi yang dari state organ itu. Ya, yang itu saja tadi lembaga negara ini atau lembaga negara yang ada di dalam undang-undang. Ada undang-undangnya tersendiri. Nah, silakan dilihat kemudian apa tugas dan bagaimana kaitan dengan sistem ketatanegaraan. Oke, demikianlah adik-adik. Selamat siang, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti di luar masih bisa ditanyakan mengenai, tapi kaitan dengan materi kuliahnya. Jangan kayak ditanyakan, Pak, bagaimana trik saya mendapatkan pacar supaya tidak 20 sampai 3 tahun ini. Ya. Oke, sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.